Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu bersemangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada kali ini perkenankan saya untuk memberikan materi pada mata pelajaran IPS kelas 7. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Yang kedua, menjelaskan letak wilayah Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis Indonesia. Yang keempat, menjelaskan luas wilayah Indonesia. Nah, kita masuk ke materi. Letak wilayah Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Letak astronomis, yang kedua letak geografis, yang ketiga letak geologis. Oke, kita bahas tentang letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Oke. Lanjutkan untuk garis lintang. Garis khayal pada globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Coba perhatikan gambar globe di bawah ini. Ada garis lintang, kemudian ada garis bujur. Nah, apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal pada globe yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Saya ulangi gambarnya ya. Oke, kita lanjutkan tentang letak astronomis Indonesia. Secara astronomis, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Coba kalian perhatikan peta tersebut. Oke, kita lanjut tentang letak geografis Indonesia. Nah, apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Coba kalian perhatikan peta berikut. Oke, tadi secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Ada benua Asia di sebelah kiri atas, kemudian benua Australia di sebelah kanan bawah. Kalian bisa memperhatikan untuk tanda panahnya. Itu letak dari benua Asia, benua Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Oke, di sini wilayah Indonesia terletak pada posisi silang jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Oke, batas-batas wilayah Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga berbatasan dengan laut, yaitu Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan. Kemudian di sebelah selatan itu berbatasan dengan negara Timor Leste, Australia, dan juga berbatasan dengan daerah perairan yaitu Samudra Hindia.
Sedangkan di sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke. Kemudian kita bahas tentang letak geologis. Apa itu letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari batuan-batuan pembentuknya. Letak geologis Indonesia terletak pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Nah, berdasarkan letak geologis, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 zona atau 3 wilayah. Yang pertama ada zona dangkalan Sunda yang meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Yang kedua ada zona laut. Ada zona laut dalam Indonesia Tengah. Nah, di sini antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, meliputi Kepulauan Maluku. Kemudian yang ketiga ada zona dangkalan Sahul. Daerahnya meliputi Irian Jaya serta Kepulauan Maluku. Indonesia merupakan bagian dari 2 buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian pegunungan Mediterania dan rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. Apa sih pengaruh dari letak wilayah tersebut terhadap kehidupan? Coba kita bahas. Nah, pengaruh dari letak astronomis. Nah, dilihat dari garis lintangnya atau pengaruh dari garis lintangnya, Indonesia beriklim tropis. Kemudian dari garis bujur, Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat atau WIB, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan menyebabkan Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri fisik yang dimiliki, yaitu memiliki hutan hujan tropis yang cukup baik, memiliki intensitas curah hujan yang tinggi, memperoleh intensitas penyinaran matahari yang lebih banyak, kemudian terjadi penguapan yang cukup tinggi sehingga membuat udara menjadi lembab. Nah, untuk letak astronomis 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Waktu Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua ada waktu Indonesia bagian tengah atau WITA meliputi daerah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga ada waktu Indonesia bagian timur atau WIT meliputi daerah Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pengaruh positif letak geografis. Letaknya di daerah tropis membuat aktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan berlangsung sepanjang tahun. Kemudian terletak di antara 2 samudra membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan strategis di dunia. Yang ketiga, terletak di antara 2 benua membuat Indonesia memiliki iklim musim yang berganti setiap 6 bulan sekali. Pengaruh negatif letak geografis Indonesia. Kalau tadi pengaruh positif, sekarang pengaruh negatifnya.
Yang pertama ada masuknya budaya dari negara lain yang tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia. Kemudian masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba. Oke, sedangkan pengaruh letak geologis, pengaruh positifnya, Indonesia memiliki banyak gunung api sehingga menyebabkan tanah menjadi subur dan kaya akan sumber energi dan mineral. Sedangkan dampak negatifnya, Indonesia sering mengalami gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Oke, nah anak-anak kalian sudah paham kan bagaimana letak astronomi, letak geografis, dan letak geologis Indonesia? Nah, selain letaknya yang strategis, Indonesia memiliki luas yang sangat besar. Oke, coba perhatikan peta berikut ini. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.122.570 km persegi dan perairannya seluas 3.257.483 km persegi. Jadi antara luas daratan dengan luas perairan itu lebih luas perairannya. Daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, di sini ada 5 pulau yang besar di Indonesia. Di antaranya ada Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Keuntungan dari luas wilayah Indonesia. Yang pertama, kekayaan alam yang melimpah dan beraneka ragam. Kemudian yang kedua ada keanekaragaman budaya yang unik di setiap daerah. Nah, anak-anakku, itulah pembahasan materi tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Kita harus bersyukur tinggal di negara Indonesia. Maka dari itu, cintai negara kita ini dengan selalu menjaganya ya. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan belajar kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.